Salam jumpa pemirsa di channel Mata Ketiga. Hari ini kita kesampingkan dulu sejumlah besar misteri dunia yang belum terpecahkan. Pada kesempatan ini, Mata Ketiga akan mempelajari sejenak tentang ilmu pengetahuan alam. Mari bersama Mata Ketiga menjelajahi, menelaah pengetahuan ilmiah dan menikmati pesona sains. Matahari adalah sumber panas yang menjadi sandaran manusia untuk bertahan hidup. Suhu yang sesuai memungkinkan kelangsungan perkembangan kehidupan di bumi. Di bumi, tumbuhan bergantung pada sinar matahari untuk fotosintesis. Demikian juga manusia mengandalkan panas dari sinar matahari untuk bertahan hidup. Singkatnya, semua jenis organisme mengandalkan sinar matahari untuk hidup. Pertanyaannya, bagaimana sinar matahari itu dihasilkan dan seberapa jauh pancaran sinarnya? Mungkinkah sinar matahari itu mampu mencapai ujung alam semesta? Sebelum memahami hal ini, kita perlu mencari tahu bagaimana sinar matahari itu terbentuk dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum mencapai bumi, tempat kita bernaung. Kita tahu, sinar matahari berasal dari inti matahari yang membentang sejauh 170.000 km dari pusat matahari. Wilayah seluas ini sudah bisa mencapai 1/4 jari-jari atau radius lingkaran matahari. Pertanyaannya, mengapa hanya inti matahari yang dapat menghasilkan cahaya? Dan bagaimana cahaya itu dihasilkan di inti matahari? Secara umum, kepadatan inti matahari sangat tinggi, bahkan 150 kali lipat dari air. Suhu di sini juga sangat tinggi, mencapai 15,7 juta derajat Celcius. Suhu yang ekstrim tinggi menghasilkan sejumlah besar energi kinetik bagi atom hidrogen di dalam matahari, ditambah dengan tekanan yang sangat kuat di dalam matahari. Dalam lingkungan khusus seperti ini, atom-atom di dalam matahari bertabrakan satu sama lain dan mengalami proses fusi nuklir, kemudian membentuk inti hidrogen. Setelah itu, inti atom akan terus menghasilkan fusi nuklir, yaitu fusi nuklir hidrogen. Selama proses fusi, akan terjadi konferensi massa. Sebagian massa diubah menjadi energi, atau yang kita kenal dengan istilah sinar gamma dan neutrino, yakni suatu partikel dasar. Kedua energi ini akan dipancarkan ke alam semesta. Kita tahu, sinar gamma adalah foton berenergi tinggi yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Kita dapat melihat matahari karena dalam proses pancarannya, sinar gamma melemah menjadi bagian dari cahaya tampak. Ditelik dari ilmu fisika, cahaya berdifusi keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik, namun pada dasarnya adalah medan elektromagnetik yang bertransformasi satu sama lain. Oleh karena itu, penyebaran cahaya tidak memerlukan media apapun, tetapi karena sinar matahari terus menyebar di alam semesta, setiap cahaya matahari akan diserap oleh planet dan benda langit yang ditemuinya. Jika tidak menemui planet dan benda langit, sinar matahari tidak akan pernah hilang. Menurut data ilmiah, foton tertua di dunia telah menyebar di alam semesta selama 13,8 miliar tahun dan belum hilang hingga saat ini. Perlu diketahui berapa lama sudah alam semesta lahir, tetapi keberadaan foton tertua ini hanya 380.000 tahun lebih muda dari usia alam semesta seperti yang kita ketahui. Foton yang dihasilkan matahari juga terus berdifusi dan memancar secara kontinu. Menurut perhitungan, sinar matahari akan mencapai bumi dalam waktu sekitar 8,3 menit sejak meninggalkan matahari. Tetapi secara umum makhluk di bumi kecuali hujan atau cuaca mendung dapat melihat matahari di siang hari. Jadi apakah sinar matahari yang kita lihat itu dipancarkan oleh matahari dalam tempo 8,3 menit? Nyatanya tidak. Sinar matahari yang kita lihat mungkin berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu, dan itu bukanlah sinar matahari yang baru dihasilkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Umumnya, foton tidak dapat secara langsung menyebar ke permukaan matahari. Karena kepadatan di dalam inti matahari sangat tinggi, foton akan terus bertemu dengan inti atom hidrogen atau elektron selama pergerakannya. Zat-zat ini juga akan menyerap foton dan merefleksi lagi. Setelah itu, foton yang baru dihasilkan mungkin membutuhkan 10.000 hingga 170.000 tahun baru akan mencapai permukaan matahari
dan setelah itu memulai perjalanan di alam semesta. Setelah meninggalkan permukaan matahari, sinar matahari akan mencapai setiap planet secara silih berganti dan akan mencapai Merkurius dalam waktu sekitar 3 menit dan mencapai bumi dalam waktu 8,3 menit. Kemudian mencapai Neptunus yang lebih jauh dalam waktu 4,4 jam. Pertanyaannya, seberapa jauh sebenarnya sinar matahari itu bisa bersinar? Apakah akan hilang setelah meninggalkan tata surya? Menurut pengetahuan kita, matahari telah ada selama 4,6 miliar tahun. Sinar matahari awal yang dihasilkan diperkirakan telah menyinari sejauh 4,6 miliar tahun cahaya. Jarak ini telah melewati Bima Sakti. Ditilik secara sains dan akal sehat, jika tidak diserap, maka cahaya matahari akan selalu ada. Tetapi selama periode ini mungkin akan terus memanjang karena faktor ruang angkasa hingga akhirnya menjadi gelombang radio dengan energi rendah. Menurut apa yang diketahui sejauh ini, sinar matahari pertama mungkin telah melewati supergugus Laniakea atau supergugus lokal tempat Bima Sakti berada. Tetapi ini tidak berarti dapat mencapai ujung alam semesta karena ruang angkasa akan terus mengembang. Lalu apa dampaknya? Kita juga belum tahu secara pasti. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.